Kalau kamu pengen jadi manajer umroh dan haji yang tidak hanya pandai urus logistik dan administrasi, maka kamu nggak boleh skip pelajaran sejarah berikut ini. Ketemu lagi dengan saya dalam podcast Teologi bagi Manajer Umroh dan Haji. Mungkin kamu sudah membaca sejarah tentang Sakifah dan Tahkim pada Perang Siffin. Lantas kamu bertanya-tanya, apa relevansi dari peristiwa yang terjadi 1400 tahun lalu itu bagi kita pada saat ini? Jawabannya, peristiwa tersebut sangat relevan bagi kita, terutama bagi pengelolaan jamaah umroh dan haji di Tanah Suci. Peristiwa Sakifah misalnya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka terjadilah vakum kepemimpinan. Banyak orang yang tidak mengerti bagaimana mekanisme untuk peralihan pemimpin terbesar umat Islam itu. Maka sejumlah sahabat berkumpul di Sakifah. Ada diskusi yang seru antara Ansor dan Muhajirin, dan akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Akan tetapi banyak sahabat yang tidak setuju. Mereka meyakini ada figur yang lebih baik. Terus bagaimana peristiwa itu bisa penting bagi manajer umroh dan haji? Nanti di Tanah Suci, kamu akan bertemu dengan jamaah dari berbagai latar belakang. Ada yang menghargai tokoh politik tertentu. Dari otoritas keagamaan juga seperti itu. Ada yang ikut Ustadz A, ada yang patuh pada Gus dan kiai yang lain, ada yang ikutnya kepada Habib dan sebagainya. Bahkan mungkin juga Anda bertemu dengan jamaah yang tidak setuju dengan beberapa kebijaksanaan dari pemerintah Arab Saudi. Kalau kamu nggak paham sejarah, boleh jadi mungkin kamu akan langsung berpikir, wah, ini ada jamaah yang nggak nurut. Dengan mengkaji sejarah ini, maka Anda akan tidak langsung bersikap nyinyir. Anda akan tahu bahwa perbedaan pandangan soal kepemimpinan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi sejarah mengajarkan kita untuk tidak buru-buru menilai orang. Bahkan pada zaman dulu ada masalah yang cukup berat. Jika ada orang yang tidak mau membayar zakat, maka dia itu masih muslim atau enggak. Ini kan bukan sekedar soal teori atau soal kepercayaan, tapi bisa menyangkut nyawa, harta, dan keluarga. Tapi selanjutnya para ulama misalnya mengajukan pendapat bahwa urusan iman itu adalah urusan Allah atau hak Allah. Bukan kita atau pemerintah yang menilai. Dan peristiwa pada masa Khalifah Abu Bakar itu masih relevan dengan kita sekarang. Misalnya sebagai pemimpin kloter, Anda mendapati ada jamaah yang membawa barang terlarang. Ketua rombongan dan ketua regu yang tidak mau ikut briefing. Alih-alih Anda berpikir bahwa mereka itu kurang iman, maka Anda akan fokus kepada solusi, yaitu Anda melakukan edukasi, menegur dengan sopan, kemudian membantu dia juga untuk paham aturan. Karena tugas Anda sebagai manajer umroh dan haji adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai pengelola iman. Jadi sejarah itu benar-benar dapat kita jadikan sebagai cermin. Pelajaran yang lain misalnya datang pada peristiwa tahkim pada Perang Siffin. Ketika Khalifah Ali
akhirnya setuju dengan usulan dari penentangnya yaitu Muawiyah agar perang tidak terus berlanjut, bertambah parah, maka pakai juru damai. Tapi pada peristiwa itu akhirnya malah muncul sekelompok orang yang marah-marah, yang kita kenal sekarang sebagai kelompok Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang mula-mula dari pengikut Ali dan mendesak Ali agar menerima usulan Muawiyah. Tapi setelah hasil dari tahkim itu tidak menguntungkan bagi kubu Ali, maka mereka keluar karena tidak puas. Ini juga menjadi pelajaran yang penting. Akan ada orang yang menganggap ada pihak-pihak tertentu yang salah total. Cuma karena melakukan hal-hal yang berbeda dengan pendapatnya. Kayak orang yang nggak suka dengan hasil musyawarah, lantas putus hubungan. Ya, ini misalnya persis dengan apa yang terjadi pada kondisi sekarang. Tentang kuota haji. Ada yang bilang bahwa itu adalah tindakan yang salah, ada yang bilang bahwa itu adalah tindakan yang benar. Sebagai pengelola haji di tengah jamaah nanti, di luar urusan hukum itu, maka kita harus menjadi penengah bagi para jamaah. Kita harus mendengarkan semua pihak. Kita harus menjelaskan kebijakan kita, kebijakan pemerintah dengan tenang, supaya para jamaah juga bisa beribadah dengan tenang. Karena haji itu bukan urusan siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita bisa beribadah dengan tenang. Dan meski berbeda pendapat, seharusnya semuanya tetap aman dan damai. Jadi intinya bahwa peristiwa sejarah itu mengajarkan kita untuk menjadi manajer yang netral, bijak, dan menjadi perekat. Peristiwa-peristiwa pada zaman dulu itu masih berpengaruh pada perbedaan, bahkan perpecahan pendapat di antara kita hingga zaman sekarang. Anda sebagai calon manajer umroh dan haji bertugas sebagai agen pemersatu. Nggak cuma ngatur logistik, tapi juga bisa merawat ukhuwah di tanah suci. Jadi pada saat Anda membaca peristiwa sejarah seperti Sakifah dan Siffin, maka Anda tidak menjadikannya sebagai sejarah yang mati, tapi menjadi pelajaran hidup bagi manajer haji yang bijak. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, alaikum bihaji hadzal baiti fa'adminu. Kalian harus mengunjungi haji di sini, bukannya haji saja, mengunjungi haji hadzal bait, mengunjungi bait ini, bait suci ini. Fa'adminuhu, maka kamu keranjinganlah untuk mengunjunginya. Keranjinganlah. Fa inna fi idmanikumul hajja, sebab dalam keranjingan gemar banget berhaji, daf'a makarihid dunia, dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan dunia. Ya kalau misalnya desak-desakan waktu umroh itu aja kita mampu, apalagi yang di luar itu ya, itu jadi enteng lah. Wa ahwali yaumil kiamah, dan dahsyatnya penderitaan kesusahan pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus pelajaran bagi saya pribadi. Selanjutnya kalau kita bisa ada diskusi, kita bisa buka jawab.